Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Budian. Kali ini kita akan belajar lebih lanjut tentang tekanan zat cair, utamanya tentang hukum Archimedes. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan sehingga kalian bisa belajar dengan baik. Adapun indikator pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah kalian belajar tentang hukum Archimedes adalah yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan hukum Archimedes. Yang kedua, mampu menjelaskan penerapan hukum Archimedes pada benda terapung, melayang, tenggelam di dalam air. Yang ketiga, mampu menganalisis tekanan zat cair pada kedalaman tertentu. Untuk memahami lebih lanjut tentang hukum Archimedes, kalian bisa menyimak slide berikut ini. Sebelumnya, kalian lihat ilustrasi gambar berikut. Kalian tentunya pernah melakukan kegiatan ini, kegiatan menimba air di dalam air sumur. Bagaimana bisa kalian rasakan ketika kalian mengangkat beban yang ada pada ember di dalam air? Ketika kalian angkat lama-lama ke atas, maka beban yang ada di dalam air timba itu akan terasa berat kita timba. Gaya yang diperlukan juga akan semakin besar. Nah, berdasarkan ilustrasi gambar 1, maka bisa dijelaskan sebagai berikut. Bahwa ketika benda ada di dalam zat cair, maka akan berlaku bahwa W atau beban ini akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat beban atau W. Sehingga berdasarkan ini Archimedes menyatakan bahwa sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas seberat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Sehingga dirumuskan dalam persamaan matematis sebagai berikut, bahwa besarnya FA atau gaya ke atas sama dengan Rho G kali V, di mana FA adalah gaya ke atas dengan satuan Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Rho sama dengan massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Sedangkan G sama dengan percepatan gravitasi dengan besaran 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan V sama dengan volume benda yang tercelup dengan satuan meter kubik. Persamaan matematis ini akan lain jika benda tercelup di dalam zat cair atau tidak semua benda tercelup di dalam zat cair, di mana akan berlaku bahwa Rho kali V sama dengan Rho benda kali V benda, di mana Rho B sama dengan massa jenis benda dengan satuan kilogram per meter kubik, Rho sama dengan massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, V sama dengan volume benda yang tercelup dengan satuan meter kubik, dan VB sama dengan volume benda dengan satuan meter kubik. Untuk memahami lebih lanjut, silakan kalian simak berikut ini. Apabila benda ada di dalam zat cair, maka terdapat 3 kemungkinan benda tersebut. Yang pertama, benda akan terapung. Yang kedua, benda akan melayang. Yang ketiga, benda akan tenggelam. Nah, benda akan terapung jika gaya ke atasnya lebih besar dari W atau berat benda. Benda akan melayang jika gaya ke atasnya sama dengan berat beban. Benda akan tenggelam jika gaya ke atasnya lebih kecil dari berat beban.
Selanjutnya, kita coba berlatih soal 1 berikut. Perhatikan gambar berikut ini. Jika volume bendanya 0,5 meter kubik dan tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1500 kg per meter kubik, sedangkan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan gaya ke atas yang diterima oleh benda tersebut. Jadi ini ada benda ya. Jadi volume benda sama dengan 0,5 meter kubik. Nah, berarti posisi benda ini tercelup semua seluruhnya ke dalam zat cair dengan massa jenis zat cair 1500 kg per meter kubik. Nah, berapa gaya ke atas yang diterima oleh benda tersebut? Maka kita lihat solusi berikut ini. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Massa jenis zat cair 1500 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Volume benda tercelup seluruhnya 0,5 meter kubik. Maka yang ditanyakan FA. Kita tuliskan persamaan dulu. Bahwa FA sama dengan Rho G kali V. Maka kita masukkan FA sama dengan 1000 kg per meter kubik kali 10 meter per sekon kuadrat kali 0,5 meter kubik. Nah, kalau sudah seperti itu, meter kubik kita corek, tinggal satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Kita kalikan 1000 kali 10, 10.000 kali 0,5 berarti 5000 kg meter per sekon kuadrat atau 5000 Newton. Kita tinggal mengalihkan perkaliannya untuk mencari FA-nya. Selanjutnya soal yang kedua. Sebuah benda terapung pada zat cair, dalam hal ini air seperti dalam gambar di bawah ini. Kita lihat. Jika bagian yang tidak tercelup, jadi bagian yang ada di atas itu 1/5 bagian, tentukan massa jenis dari benda tersebut. Kita akan mencari Rho benda. Kita lihat solusinya. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui, bahwa Rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Volume benda yang tidak tercelup 1/5, maka yang tercelup adalah 4/5 bagiannya. Yang ditanya adalah Rho benda. Kita tuliskan persamaan yang kedua. Pada posisi benda tercelup di dalam air. Rho kali V sama dengan Rho B kali VB. Maka kita tuliskan Rho massa jenis zat cairnya adalah 1000 kg per meter kubik. Bagian benda yang tercelup adalah 4/5. Sama dengan yang ditanya adalah massa jenis benda, bagian yang tidak tercelup adalah 1/5 bagian. Maka kita tuliskan di sini, kita lihat 1000 kg meter kubik kali 4/5, maka akan didapatkan hasil 800 kg per meter kubik sama dengan Rho B kali 1/5. Kita turunkan rumusnya, maka akan kita dapatkan Rho benda atau Rho B sama dengan 800 kg per meter kubik dibagi 1/5. Kita dapatkan Rho B sama dengan 800 kg meter kubik kali 5/1. Ini kita naikkan, jadi kita naikkan akan menjadi 800 kg per meter kubik kali 5/1. Kita balik, maka akan didapatkan hasil bahwa massa jenis benda tersebut adalah 4000 kg per meter kubik. Selanjutnya, untuk mengasah kemampuan kalian, silahkan kalian lihat dan kalian kerjakan
soal 1 dan 2 berikut ini. Untuk soal 1, perhatikan gambar berikut. Terdapat kapal di mana volume lambung kapal yang tenggelam ke dalam air laut. Jika berat air laut yang dipindahkan akibat lambung kapal yang tenggelam adalah 20 Newton. Di mana massa jenis air laut itu adalah 1025 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Silakan yang di sini yang diketahui adalah FA-nya 20 Newton. Massa jenis air lautnya sudah diketahui 1025 kg per meter kubik. G-nya sudah diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Masukkan persamaan bahwa FA sama dengan rho G kali V. Maka kalian akan bisa memperoleh V dengan menurunkan rumus FA sama dengan rho G kali V tadi. Itu petunjuk untuk soal asah kemampuan 1. Sekarang asah kemampuan 2. Dalam bejana berisi air terapung, segumpal es yang massa jenisnya 0,9 gram per cm kubik. Bagian es yang terselup volumenya sama dengan 0,18 meter kubik. Tentukan volume es seluruhnya. Kalian harus ubah dulu satuan 0,9 gram per cm kubik ini dalam kilogram per meter kubik. Kalian nanti akan masukkan persamaan rho V sama dengan rho benda kali V benda. Maka kalian akan mendapatkan volume es seluruhnya tersebut. Itu untuk soal 1 dan 2. Silahkan kalian kerjakan dengan baik. Sekian. Ingat pesan ibu, selalu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.